Kami sekarang akan mendiskusikannya dengan yang pertama ada di studio, Mas Romahur Murzi, Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf. Mas Romi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Saya akan menyapa kemudian Pak Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu, bergabung bersama kami jauh di Pontianak. Selamat malam, Pak Frits. Baik, kita masih menunggu nanti Pak Frits dari Bawaslu tersambung. Saya akan ke Mas Romi terlebih dahulu, Mas. Setelah 23 September, setelah deklarasi, kok malah hoax semakin banyak? Apa alasannya? Waktu yang tersedia bagi para paslon untuk memenangkan kan semakin pendek. Sehingga memang kemudian mereka juga mengikuti secara seksama bagaimana perkembangan survei-survei elektabilitas yang kemudian kita tahu persis sampai hari ini Pak Jokowi masih unggul dengan disparitas yang cukup besar. Ini artinya hoax muncul setelah survei-survei ini muncul dengan disparitas yang cukup besar. Tentu dihadapkan juga pada keterbatasan sumber daya yang saya selalu berkali-kali katakan. Di paslon 02 ini kan memang ada keterbalikan situasi dibanding 2014. Dulu 2014 mereka diusung 5 partai politik dan kesemuanya partai pemerintah. Bisa dikatakan pada waktu itu calon wakil presidennya adalah besan presiden yang sedang berkuasa dan memang bisa dikatakan incumbent. Ini sumber dayanya menurut Anda lebih besar? Pasti sudah lebih besar dibandingkan dengan hari ini. Kemudian yang ketiga tentu adalah kenyataan potret bahwa dari beberapa survei yang bisa dikatakan hampir seragam seluruh survei itu disparitasnya angkanya semakin tinggi. Artinya apakah hoax ini kemudian muncul akibat keputusasaan? Yang pasti akibat keterbatasan. Apakah keterbatasan itu menjadikan putus asa, itu biasa untuk setiap manusia. Tapi yang paling penting adalah bahwa orang dalam situasi-situasi kepepet itu kan selalu the power of kepepet itu kemudian mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang kadang tidak rasional lagi, bahkan melanggar peraturan. Sehingga memang kemudian hoax ini menjadi jalan pintas. Karena kalau kita lihat, karena kami di TKN juga memiliki pasukan yang sudah berada di lapangan, begitupun partai-partai politik, saya sendiri dari Partai Persatuan Pembangunan juga terus menerima update tiap hari dari pasukan kita yang ada di lapangan. Gerakan untuk paslon 02 di lapangan relatif sangat minimalis begitu, sehingga yang mereka mainkan memang murni isu, dan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang hari ini memang internet, dunia maya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Paling tidak menurut data WA Social itu kurang lebih sekitar setengah dari penduduk kita. Betul. Atau katakanlah misalnya yang aktif melakukan penggunaan dunia maya dalam media sosial kurang lebih 30%. Inilah yang kemudian digunakan. Kalau misalnya kita melihat fenomena hoax saat ini, kenapa kemudian bermunculan? Apakah memang tidak ada efek jera? Atau memang jangan-jangan salah satu atau mungkin salah dua dari kedua pasangan calon ini sama-sama merestui adanya hoax, Mas? Karena pertama, ini adalah bagian dari strategi. Saya selalu katakan bahwa ini adalah strategi semprotan kebohongan. Fire hose of falsehood. Jadi ini satu strategi propaganda yang pertama kali digunakan oleh Vladimir Putin di Rusia untuk melakukan propaganda bohong sebenarnya. Dan sebenarnya strategi seperti ini kan pernah juga dilakukan oleh Nazi. Dulu pada waktu mereka mengabarkan ada tentara Polandia yang dibunuh, padahal tentara Jerman sendiri yang dibunuhin oleh orang-orang atau tentara Jerman pada saat itu yang kemudian memicu Perang Dunia Kedua. Nah, saat ini pun strategi itu digunakan, dan strategi ini memiliki karakter. Pertama, dia high volume multi channel, jadi dia langsung tersebar secara masif, platformnya Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line dan seterusnya begitu. Jadi secara serempak begitu. Kemudian yang kedua repetitif, berulang-ulang. Meskipun salah, tetap aja terus ditiupkan terus, karena kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia tidak peduli dengan realitas. Contoh Ratna Sarumpait, jelas-jelas oplas begitu, masih aja ditiupkan begitu, dan dengan penuh keyakinan oleh bahkan para elitnya. Kemudian yang keempat cirinya adalah dia tidak perlu konsisten dalam isunya. Ketika kemudian oplas ini ternyata ketahuan bohongnya, ganti lagi kebohongan yang lain. Contoh adalah surat suara hoax yang 80 juta surat suara itu. Jadi mereka memang menjadikan ini sebagai bagian dari strategi. Itulah kenapa kami di TKN, ketika saya memberikan arahan kepada seluruh divisi advokasi TKD seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, saya sudah katakan bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan laporan. Kalau misalnya ini bagian dari strategi, berbahaya sekali bagian dari strategi itu. Berbahaya. Bolsonaro di Brazil menggunakan itu, kemudian Trump di Amerika Serikat menggunakan itu, Vladimir Putin. Jadi memang orang-orang yang memang memiliki kecenderungan katakanlah menghalalkan segala cara begitu, kemudian mereka tidak peduli bahkan kalaupun mungkin merah putih ini koyak, kemudian yang penting menang begitu. Jadi ini yang saya katakan ambisi untuk mendapatkan kemenangan ini yang kadang-kadang menjadikan mereka gelap mata karena waktu semakin pendek, tinggal 90-an hari lagi, sementara mereka dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Saya akan menyapa sekarang Frits Edward Siregar, anggota Bawaslu, bergabung bersama kami dari Pontianak. Mas Frits, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ini terkait dengan rangkaian hoax, terakhir adalah
hoax terkait dengan 70 juta surat suara yang dicoblos di bagian pasangan 01 begitu. Selain oke lah, berkoordinasi dengan polisi, pasti itu jawaban dari Anda. Selain itu, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan hoax ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat Mas secara normatif mengenai kampanye itu kan memang setiap peserta pemilu diminta untuk melakukan kampanye sebagai bagian daripada pendidikan politik dan juga dapat melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dan aturan mengenai hoax itu kan ada di dalam pasal 280 daripada Undang-Undang Nomor 7 yang melarang para peserta pemilu baik untuk tim kampanye, peserta kampanye, dan juga pelaksana kampanye untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun melakukan adu domba di dalam masyarakat. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu? Kalau Bawaslu kan mengawasi media sosial, Mas. Dalam rangka peran melakukan tugas pengawasan, kita melakukan fungsi pengawasan media sosial baik terhadap akun-akun yang resmi dan akun-akun yang tidak resmi yang menyebarkan ujaran kebencian ataupun hoax. Selama ini, artinya tugas pengawasan tersebut tidak berhasil ya, Mas Frits? Nah, kalau kita harus melihat, Mas, bahwa mengawasi media sosial kan sama seperti melakukan pengawasan terhadap sebuah lautan yang besar. Dan kita melakukan kerjasama dengan Menkominfo, kita juga melakukan kerjasama dengan para penggiat, dengan para masyarakat, komunitas-komunitas yang terlibat dan melakukan pengawasan terhadap apabila ada ditemukan ujaran kebencian atau hoax. Jadi kita punya dua poin sebenarnya di sini, apakah ujaran kebencian ataupun juga hoax yang muncul. Nah, kalau misalnya hoax tadi sudah muncul, itu tadi yang Anda sampaikan adalah preventif begitu, mengawasi. Kalau misalnya sudah muncul, apa kemudian akan dilakukan? Apakah ini juga masuk dalam pelanggaran Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 517 yakni berusaha menggagalkan pemilu? Nanti kita akan bahas dengan Anda sesaat lagi. Mas Frits, mohon ditahan di sana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Mas Frits. Mas Frits, kalau misalnya hoax yang soal 70 juta surat suara yang dicoblos tersebut, apakah masuk dalam pelanggaran pemilu atau tidak, Mas? Kalau misalnya masuk, lantas apa sanksi dari Bawaslu, entah untuk tim ses atau untuk paslon yang diduga terlibat dalam kasus ini? Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, maka delik yang terkait dengan itu kan itu adalah delik perseorangan. Misalnya kalau di pasal 280 itu akan 280 junto pasal 521, dia itu akan mengacu kepada pelaksana, peserta, ataupun juga kepada pada pelaku. Jadi konsepnya gini Pak, apakah dia itu adalah bagian dari peserta kampanye, apakah dia itu pelaksana kampanye, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kampanye. Investigasi Bawaslu sendiri seperti apa sejauh ini Mas Frits? Apakah si BBP ini termasuk dari tim paslon atau tim ses salah satu pasangan calon atau tidak? Sampai sekarang kami masih melakukan kajian Pak, kajian terhadap orang tersebut misalnya. Tetapi kan proses tersebut sedang diperiksa oleh pihak kepolisian. Apakah kemudian seseorang tersebut dapat dipidana dengan dua hal yang sama misalnya? Apabila pun misalnya kalau dia menjadi bagian daripada kampanye, maka tetap saja orang tersebut yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Jadi tidak ada hubungannya, kalaupun misalnya itu terbukti antara tindakan seseorang dengan orang yang ataupun dia menjadi bagian kampanye dari mana gitu loh. Karena pasal 280 itu jelas perkataannya itu adalah kepada pelaksana ataupun tim kampanye ataupun peserta pemilu. Apalagi ini artinya kalau misalnya pun melanggar undang-undang pemilu, hukumnya hanya akan terisolir ke pelaku, bukan ke mastermind, bukan ke tim ses secara keseluruhan. Karena kalau kita melihat kepada bagaimana pembuktian di undang-undang pidana, undang-undang pembuktian kan adalah undang-undang pembuktian yang sempurna dan dia itu harus mengacu kepada orang per orang. Karena itu adalah batasannya seperti itu. Karena kalau kita melihat kepada dalam proses kampanye, itu pun itu berhubungan kepada apakah dia menjadi bagian dari peserta kampanye, dia bagian dari pelaksana kampanye, dan dia didaftarkan. Artinya adalah pada saat dia menjadi pelaksana kampanye, dia harus didaftarkan di KPU setempat. Baik. Dan kalaupun itu terbukti, hanya kena kepada orang tersebut saja.
Dan pertanyaannya kemudian apakah yang didaftarkan itu adalah satu-satunya bekerja? Kita tidak tahu kalau misalnya ada tim underground.